Assalamualaikum. Selamat datang di channel Alessa Alsamesia. Di sini suara-suara dari kegelapan akan menemanimu. Matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat ke belakang. Carilah teman, kalau bisa jangan sendirian. Karena malam ini cerita kita dimulai dari sebuah kejadian yang tak pernah diceritakan siapapun. Siapa tahu hidupmu akan berubah setelah mendengarkan kisah ini. Langit Banyuwangi mulai menghitam ketika Ayu mengemasi tas ransel hitamnya. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah dan daun yang menggigil. Ia baru saja pamit dari rumah sakit tempat ibunya dirawat. Wajah sang ibu masih pucat, tapi sudah sedikit membaik. Ayu tidak ingin pergi terlalu lama dari pekerjaannya di Surabaya. Dia hanya sempat izin 2 hari. Ayu memesan ojek online menuju terminal Ketapang. Sepanjang perjalanan, matanya menatap kosong ke arah jalan yang masih basah. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 20.35. Ia harus cepat jika ingin dapat bus malam yang berangkat pukul 9. Terminal Ketapang nyaris kosong. Hanya ada 2 atau 3 penumpang yang duduk di kursi panjang. Beberapa petugas tampak sedang membereskan meja loket. Ayu menghampiri loket tiket. "Mas, bus ke Surabaya yang berangkat jam 9 masih ada, kan?" Petugas itu menatapnya dengan heran. "Loh, mbaknya dari mana? Barusan nggak ada bus ke Surabaya malam ini. Harusnya terakhir tadi jam 8.15, tapi dibatalkan." Ayu tertegun. "Tapi biasanya ada satu lagi, Mas, yang jam 9, kan?" Petugas menggeleng. "Setahu saya nggak ada, Mbak, tapi..." Belum sempat dia melanjutkan kalimatnya, terdengar suara rem bus dari kejauhan. Sebuah bus putih kebiruan perlahan masuk ke area terminal. Tidak ada logo perusahaan. Tidak ada klakson khas. Di kaca depannya hanya tertulis angka besar berwarna hitam, 0 liem. Bus itu berhenti di jalur yang biasanya dipakai bus ke Surabaya. Pintu terbuka dengan desisan pelan. Ayu menoleh ke petugas. "Itu?" Petugas tampak bingung, tapi menjawab, "Mungkin itu tambahan. Coba tanya saja, Mbak." Ayu menghampiri bus itu. Sopirnya seorang pria tua dengan kulit gelap dan sorot mata tajam. Tak ada senyuman. Hanya anggukan saat Ayu menyebut tujuan, Surabaya. Tanpa banyak pikir, Ayu naik. Di dalam bus, udara terasa berbeda. Tidak pengap, tapi juga tidak segar. Lampu kabin menyala kuning redup, memberikan suasana seperti rumah duka. 6 orang penumpang sudah duduk diam di dalam. Semuanya berpakaian putih-putih, duduk membelakangi jendela, menatap ke depan, dan tidak bergerak sedikit pun. Ayu merinding. Tapi ia mencoba meyakinkan diri, mungkin ini rombongan pengajian. Atau rombongan duka. Atau, jangan mikir yang aneh-aneh, Yu. Ia memilih kursi di deretan belakang. Ketika ponselnya ia lihat lagi, waktu menunjukkan pukul 20.59. Hanya 1 menit sebelum bus berangkat. Dan benar, tepat jam 21, mesin bus menggeram, dan kendaraan mulai bergerak meninggalkan terminal. Tak ada suara musik. Tak ada suara bisik-bisik. Hanya deruban di aspal dan desahan samar seperti orang melantunkan doa dari kejauhan. Bus melaju dalam diam. Jalanan yang biasa dipenuhi suara knalpot, derit truk besar, dan lampu sorot dari kendaraan lain, kini senyap. Hanya deru mesin tua dan getaran roda menyentuh aspal yang terdengar. Di luar jendela, gelap gulita. Tidak ada satupun cahaya lampu jalan. Bahkan warung-warung kecil di pinggir jalan yang biasanya masih buka, semuanya gelap seperti ditelan bayangan. Ayu mencoba menyalakan ponselnya, membuka Google Maps. Tapi koneksi hilang. Tidak ada sinyal. Tulis layar. Ia menoleh ke depan. Ke-6 penumpang masih duduk dengan postur yang sama. Tegak, diam, dan tak bergerak. Mereka semua mengenakan pakaian putih bersih, seperti baju koko dan kebaya putih. Tidak satupun di antara mereka yang berbicara sejak tadi. Tak satupun yang mengeluarkan suara.
Bahkan tak satu pun yang tampak bernapas. Ayu memberanikan diri. Ia berdiri perlahan, lalu menghampiri bangku tengah, tempat seorang ibu tua duduk sendirian. Rambutnya disanggul, dan tangannya memeluk tas jinjing putih. Ayu duduk di bangku sebelahnya dan mencoba menyapa pelan. "Bu, maaf, ibu juga ke Surabaya." Ibu itu diam. Matanya menatap lurus ke depan. Tak berkedip. Ayu mengerutkan dahi. "Bu?" Perlahan, ibu itu menoleh. Gerakan kepalanya sangat lambat. Terlalu lambat untuk ukuran manusia. Lehernya seperti berderak ketika bergerak. Ketika akhirnya wajahnya menghadap Ayu sepenuhnya, perempuan itu tersenyum. Tapi bukan senyum hangat. Senyumnya lebar, kaku, dan terlalu sempurna. Seperti lukisan wajah di batu nisan. Ayu buru-buru berdiri kembali dan kembali ke kursinya. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia mencoba menarik napas dalam, menenangkan diri, tapi justru saat itulah sesuatu muncul. "Tiketnya, Mbak." Sebuah suara berat dan dalam terdengar di sampingnya. Ayu tersentak. Seorang pria berdiri di lorong bus, mengenakan seragam kondektur berwarna gelap. Tapi, wajahnya kabur. Seperti tertutup kabut tipis. Garis wajahnya tidak jelas. Bahkan mata dan mulutnya seperti hanya lukisan samar. Ayu gugup, menyerahkan tiket yang ia beli di loket tadi. Pria itu menerimanya, lalu berkata dengan nada datar. "Semua penumpang sudah ditentukan. Yang hidup dan yang dipanggil." Ayu menelan ludah. "Apa maksudnya, Pak?" Kondektur itu tidak menjawab. Ia hanya memiringkan kepala sedikit, lalu melangkah pelan ke depan bus, dan menghilang begitu saja di ujung lorong. Ayu melompat dari duduknya, memandang ke lorong depan. Kosong. Tak ada siapapun. Bahkan sopir pun tak terlihat. Seakan-akan tidak ada yang mengemudikan bus itu. Tangannya gemetar saat membuka jendela. Udara dingin menerpa wajahnya. Tapi yang terlihat di luar hanya kegelapan mutlak. Tidak ada bangunan, tidak ada mobil, tidak ada jalan. Hanya hitam, seperti bus ini sedang melaju di dalam ruang hampa. Dan kemudian, bus itu berhenti mendadak. Dengan suara desisan halus, pintu depan terbuka perlahan. Ayu berdiri. Tidak ada yang memberitahu. Tidak ada pengumuman. Tapi entah kenapa, tubuhnya bergerak sendiri. Ia berjalan ke depan, melewati para penumpang putih yang kini menunduk serempak seolah memberikan salam terakhir. Ketika ia turun dari bus, dia mendapati dirinya berdiri di Terminal Bungurasih, Surabaya. Ia melongo. Terminal masih gelap dan sepi. Hanya ada beberapa orang dari kru bus malam yang sedang duduk-duduk merokok di pojok terminal. Seorang dari mereka menatapnya heran. "Mbak, ini dari mana? Kok muncul aja tiba-tiba?" Ayu bingung. "Saya baru turun dari bus tadi." Pria itu berdiri dan menghampiri. "Tadi nggak ada bus masuk, Mbak. Kami lihat Mbak tadi mondar-mandir dari ujung ke ujung. Linglung. Kami kira Mbak ngelindur." Ayu melihat ke sekeliling. Bus putih kebiruan itu sudah tidak ada. Hilang. Lalu ia melihat jam tangannya. Pukul 21.05. 5 menit. Ia merasa sudah berada di dalam bus selama berjam-jam. Namun kenyataannya, hanya 5 menit berlalu sejak ia naik. Terminal Bungurasih mulai bergeliat. Para petugas malam, sopir bus, dan pedagang kopi keliling mulai menyadari ada yang tidak beres dengan seorang wanita muda berjaket abu-abu yang terlihat mondar-mandir sendirian sejak beberapa menit lalu. Ayu duduk di bangku panjang dekat pos keamanan. Wajahnya pucat, keringat dingin masih mengalir di pelipis. Ia terus memandangi jalan masuk terminal, berharap melihat kembali bus putih kebiruan bertuliskan angka 05. Tapi jalan itu kosong. Tidak ada apa-apa. Bahkan suara bus malam yang biasanya tak pernah berhenti, malam itu senyap seperti dikunci. 2 petugas terminal menghampirinya. Salah satu dari mereka, pria tua berseragam oranye dengan name tag, Pak Burhan, duduk di sebelah Ayu. "Nak,
Kamu dari mana tadi? Ayu menoleh pelan. Suaranya serak. Dari Banyuwangi. Saya naik bus jam 9 malam. Pak Burhan mengerutkan kening. Nak, kamu tahu sekarang jam berapa? Ayu mengangguk lemah. Jam 9:05. Petugas yang lain, pemuda bernama Reno, menyela. Mbak, dari tadi jam 9 belum ada satupun bus dari timur yang masuk. Nggak ada bus datang. Tapi kami semua lihat Mbak ini sudah ada di terminal. Kayak orang bingung, jalan mondar-mandir sendirian. Kami kira Mbak penumpang nyasar atau... Saya tadi turun dari bus. Potong Ayu dengan nada tegang. Warna putih kebiruan. Nomornya 05. Semua penumpangnya pakai baju putih. Reno dan Pak Burhan saling pandang. Nomor 05, gumam Reno. Bus mana itu? Kita nggak punya armada dengan nomor kayak gitu malam ini. Jawab Pak Burhan cepat. Dan bus dengan jalur Banyuwangi terakhir tadi pukul 8.15, itu pun dibatalkan karena mogok. Ayu mulai merasa dinding dunia mengkerut. Ia menggenggam ranselnya erat. Saya lihat penumpang. Ada ibu-ibu, ada bapak, ada anak remaja. Mereka semua diam. Terus, kondektur. Ayu terdiam. Ia ingat wajah kondektur. Atau lebih tepatnya, tidak ada wajah. Bayangan samar yang berbicara tentang penumpang yang hidup dan yang dipanggil. Tak lama kemudian, berita tentang kejadian aneh itu menyebar cepat. Seorang penumpang mengaku naik bus dari Banyuwangi dan sampai Surabaya hanya dalam waktu 5 menit. Terminal Bungurasih mendadak ramai oleh wartawan lokal, YouTuber penelusur misteri, dan bahkan 2 orang anggota kepolisian dari Polsek Waru datang malam itu juga. Di ruang pos kecil, Ayu duduk bersama seorang petugas polisi tua yang memperkenalkan diri sebagai Pak Kompol Suhadi. Coba Mbak ceritakan sekali lagi, katanya lembut, sambil membuka catatan kecil. Ayu mulai dari awal, dari terminal, dari sopir bis yang tak berkata-kata, dari penumpang berbaju putih, hingga saat ia turun dan tiba-tiba sudah di Surabaya. Polisi itu mencatat dengan rapi. Saat Ayu menyebut nama bus 05 warna putih kebiruan, tangan Pak Suhadi berhenti menulis. Ia menoleh perlahan. Kamu yakin nomornya 05? Ayu mengangguk. Jelas sekali. Di kaca depan. Besar. Hitam. Pak Suhadi membuka tas kulitnya, mengambil sebuah map berisi dokumen tua dan foto usang. Ini mungkin terdengar aneh, tapi saya ingin kamu lihat foto-foto ini. Ayu membalik-balik lembaran itu. Foto hitam putih, usang. Foto kecelakaan bus. Tampak tubuh-tubuh tertutup kain putih. Dan wajah-wajah. 3 diantaranya langsung dikenali Ayu. Ibu ini, dia duduk di sebelah saya. Yang ini, 2 baris depan. Pak Suhadi menghela napas dalam. Itu, korban kecelakaan tahun 2003. Bus malam dari Banyuwangi menuju Surabaya. Terjun ke jurang di daerah Alas Baluran. Tidak ada yang selamat. Ayu menelan ludah. Maksudnya, saya barusan naik bus hantu. Pak Suhadi menatap Ayu dalam-dalam. Entahlah, Mbak. Tapi dulu, nomor bus itu juga 05. Warna putih kebiruan. Sama persis. Dan setelah kecelakaan itu, nomor itu diistirahatkan. Tidak pernah dipakai lagi. Malam itu di terminal, para sopir dan kru masih bergidik. Seorang tukang parkir bersumpah dia melihat bus putih itu muncul seperti keluar dari kabut dan berhenti sebentar, lalu menghilang tak lama setelah Ayu turun. Beberapa saksi lain mengatakan mereka melihat Ayu berdiri sendirian di depan jalur kosong, berbicara sendiri, seolah menunggu giliran naik bus yang tak ada. Yang paling mengerikan, CCTV terminal tidak merekam apa-apa. Tidak ada bus yang masuk. Tidak ada bayangan kendaraan. Hanya Ayu, berdiri sendirian, dalam kegelapan. Sejak malam itu, hidup Ayu tak pernah sama. Ia kembali ke kontrakannya di daerah Rungkut, Surabaya. Tapi sejak ia tiba,
Suasana kamar seolah berubah. Udara terasa berat. Langit-langit kamar mendadak seperti lebih rendah, menekan. Dan malam-malamnya bukan lagi waktu untuk tidur. Malam pertama setelah kejadian itu, Ayu terbangun jam 25 waktu Indonesia Barat. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya dibanjiri keringat dingin. Ia bermimpi duduk kembali di kursi bus itu, yang dingin, yang bergetar halus, dan semua penumpang berbaju putih menoleh ke arahnya serempak. Mereka semua tersenyum, tapi senyumnya bukan hangat, bukan damai. Senyum mereka seperti menyimpan pesan. Kami belum selesai. Dan dari ujung lorong bus, kondektur tanpa wajah itu melangkah mendekat. Dalam mimpi itu, ia menyodorkan tiket atas nama Ayu. Tanggal keberangkatan, segera. Hari-hari berikutnya makin aneh. Ayu mulai mendengar suara ketukan di jendela kontrakan tiap pukul 25. Pelan, tapi ritmis. Seperti isyarat. Tok, 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 tok. 5 ketukan. Saat ia intip dari tirai, tak ada siapapun. Tapi di kaca jendela, bekas telapak tangan sering muncul, samar, seolah dari kabut. Teman kantor mulai memperhatikan perubahan dirinya. Ayu tampak pucat, gugup, dan mudah terkejut. Ia pernah melamun saat rapat dan tiba-tiba berbisik pelan, "Jangan bawa saya kembali." Paling mengganggu adalah satu kejadian siang hari. Saat naik ojek online menuju kantor, Ayu tanpa sadar berkata kepada pengemudi, "Pak, bisa lewat jalur hening." Sang pengemudi menoleh heran. "Jalur mana, Mbak?" Ayu tersadar dan buru-buru minta maaf. Tapi batinnya terasa semakin kacau. Seolah pikirannya mulai menyelaras dengan dunia lain. Suatu malam, Ayu memberanikan diri menulis email kepada Pak Kompol Suhadi. Ia merasa butuh bantuan, atau setidaknya, jawaban. Tak lama kemudian, ia diundang kembali ke kantor polisi, di ruangan kecil tempat arsip lama disimpan. Di sana, Pak Suhadi menunggunya dengan wajah serius dan sebuah map di meja. "Ayu," katanya pelan, "ada satu hal yang belum sempat aku tunjukkan waktu itu. Ini, catatan saksi dari tahun 2003, tentang bus 05. Ayu membuka map itu. Lembar fotokopian usang. Sebuah kesaksian tertulis tangan. Disorot satu paragraf. "Saya melihat bus itu berhenti di pinggir jalan setelah kecelakaan. Tapi anehnya, beberapa jam kemudian, saya melihat bus yang sama, masih berjalan. Seperti tidak pernah terguling. Saya sempat menghampiri. Seorang perempuan di dalam bus menatap saya. Dia tidak seperti dari dunia ini." Di bawah tulisan itu, nama saksi, Lestari. Status, hilang sejak 2005. Tidak ditemukan. Pak Suhadi menatap Ayu dalam-dalam. "Mereka bilang, beberapa orang kadang naik bus itu 2 kali. Yang pertama kebetulan. Yang kedua, karena dipanggil." Ayu gemetar. "Kenapa saya?" Pak Suhadi tak menjawab. Ia hanya menyorongkan secari kertas fotokopian lusuh. Tiket. Terlihat usang. Nama, Ayu Pratiwi. Rute, Ketapang, Bung Urasih. Nomor bus, 05. Tanggal, 13 Juni 2025. Status, belum ditebus. Malam itu, di kontrakan Ayu, jam menunjukkan pukul 25 waktu Indonesia Barat. Ketukan terdengar lagi. Tok, 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 tok. Lalu suara berbisik dari luar jendela. Waktunya pulang. Ayu duduk membeku di ranjang. Keringat menetes. Di kaca, pantulan samar-samar mulai tampak. Bus putih kebiruan. Kondektur tanpa wajah. Penumpang berbaju putih, dan tempat kosong, di kursi paling belakang. Langit malam itu kelabu pekat. Bulan menghilang seakan enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Di sudut terminal Bungu Rasih yang paling sepi, Ayu berdiri sendiri, jaketnya tertutup kabut basah.
Waktu di arlojinya menunjukkan pukul 25 waktu Indonesia Barat. Lagi, ia tak tahu mengapa kaki membawanya kembali ke sana. Tapi dorongan itu terlalu kuat untuk dilawan. Ada semacam tarikan halus, seperti ada janji yang belum ditepati. Dan tepat seperti sebelumnya, bus itu muncul. Perlahan, seperti keluar dari balik kabut. Bus putih kebiruan bernomor 05. Lampunya menyala redup. Tidak ada suara mesin. Tidak ada sopir di balik kemudi. Pintu terbuka dengan sendirinya. Tanpa suara. Ayu berdiri kaku. Tapi kali ini, ia tidak takut. Ia melangkah. Naik. Suasana di dalam bus masih sama. Dingin, lengang, dan para penumpang berbaju putih sudah duduk rapi. Diam, menghadap ke depan. Hanya satu kursi yang kosong. Kursi paling belakang di sisi kiri. Ayu duduk. Perlahan, bus mulai melaju, tanpa sopir. Ia menggenggam ransel di pangkuannya. Kali ini ia tidak bertanya, tidak berteriak, tidak bingung. Ia ingin tahu siapa mereka, dan kenapa ia dipanggil. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Lalu kondektur tanpa wajah muncul di lorong. Kali ini, ia tidak menagih tiket. Ia hanya berjalan mendekat ke Ayu, dan berdiri diam di depannya. Suara berat bergaung, tanpa mulut yang bergerak. Kau ingin tahu, siapa mereka? Ayu mengangguk pelan. Kondektur menoleh ke barisan kursi. Lalu satu persatu penumpang berpaling ke arah Ayu. Dan perlahan, wajah mereka berubah. Seperti proyektor yang menyorot lapisan lain di balik wajah putih pucat itu. Dan Ayu mengenali mereka. Ibu tua yang dulu duduk di sampingnya, wajahnya berubah menjadi nenek tetangganya yang hilang sejak tahun 2001. Remaja pria di depan, teman SMP-nya yang dikabarkan tenggelam di Situbondo. Seorang perempuan muda dengan bayi di gendongan, pernah muncul di berita, korban pembunuhan keluarga di Probolinggo. Mereka semua adalah jiwa-jiwa yang tidak selesai, tertinggal di antara dunia. Tidak mati sepenuhnya, tidak hidup sepenuhnya. Ayu terisak. Kenapa aku? Kondektur menjawab. Karena kau pernah menyentuh batas itu. Antara hidup dan mati. Saat kecil. Saat tenggelam. Ayu tercekat. Ia teringat masa kecilnya. Pernah tenggelam di kolam saat usia 5 tahun. Tak sadarkan diri hampir 10 menit sebelum akhirnya diselamatkan. Jadi, aku pernah ke tempat kalian. Dan kini kau diundang kembali. Karena satu tempat di sini harus digantikan. Ayu menoleh. Kursi di baris ketiga kosong. Bekas duduk seorang pria muda berbaju putih. Hilang. Dia sudah selesai, bisik kondektur. Ayu paham. Mereka yang selesai tak lagi menempati kursi di bus itu. Mereka dibebaskan. Tapi untuk setiap kursi yang kosong, harus ada pengganti. Air mata Ayu jatuh. Jadi aku harus menggantikan. Tiba-tiba, penumpang-penumpang lain mulai bicara. Serentak, suara mereka menyatu seperti angin badai. Tidak, Ayu, kau bisa memilih. Dan dari arah lorong, sebuah tiket kosong melayang ke pangkuannya. Di tiket itu hanya tertulis, pulang atau kembali. Kondektur bicara terakhir. Jika kau ingin pulang, bakar tiket itu sebelum bus berhenti. Jika tidak, kau akan tetap di sini, mengantar yang lain, menunggu pengganti berikutnya. Bus mulai melambat. Di luar jendela, kabut menipis. Lampu-lampu kota Surabaya mulai terlihat. Terminal Bungurasih menunggu di kejauhan. Ayu menatap tiket di tangannya. Tangannya gemetar. Waktu semakin sedikit. Tapi ia tahu, tak semua perjalanan harus diselesaikan. Ia merogoh saku, mengambil korek api kecil, dan membakar tiket itu. Api kecil menyambar cepat. Tiket menghitam dan hancur menjadi abu. Saat itu juga, tubuh Ayu seperti ditarik keras ke belakang. Dan semuanya gelap.
Pagi hari. Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Ayu membuka mata di ranjang. Napasnya tercekat. Di sekelilingnya ada ibunya, Pak Suhadi, dan seorang suster. Ayu, alhamdulillah kamu sadar, jerit ibunya sambil menangis. Ternyata Ayu ditemukan tergeletak di jalur bus kosong Terminal Bungurasi, pukul 2.10, tak sadarkan diri. Tidak ada bus, tidak ada tanda masuk kendaraan. Tapi CCTV merekam, bayangan siluet Ayu turun dari pintu bus yang tak terlihat. Dan sejak saat itu, nomor bus 05 benar-benar dihapuskan dari semua daftar jalur malam Jawa Timur. Selamanya. 5 tahun telah berlalu sejak malam itu. Ayu kini tinggal di Malang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar dan terminal malam yang penuh kabut. Ia berhenti dari pekerjaannya di Surabaya dan membuka sebuah kios kecil menjual tanaman hias dan buku-buku lawas. Hidupnya sederhana, damai, meski tak pernah sepenuhnya lepas dari bayang-bayang bus itu. Setiap malam tanggal 13 Juni, tanggal kejadian itu, Ayu selalu mengalami mimpi yang sama. Ia duduk di bangku taman, dikelilingi kabut, dan dari kejauhan terdengar suara mesin bus yang sangat pelan. Tapi ia tak pernah berlari. Ia hanya menunduk dan berdoa. Karena ia tahu, kursi di baris ketiga bus itu masih kosong. Dan suatu hari, seseorang lain akan mendapat tiket. Sementara itu, di sebuah kota kecil bernama Situbondo, seorang sopir malam yang bertugas di jalur Ketapang, Probolinggo menerima perintah lewat HT. Sopir cadangan bus 05, tolong siaga. Besok ada rute tambahan. Sopir itu mengernyit. Bus 05? Bukannya udah nggak dipakai sejak lama. HT di tangannya hanya bersuara statis. Tapi dari kejauhan, dia melihat sebuah bus putih kebiruan terparkir sendiri di garasi lama. Lampunya menyala, mesin bergetar pelan, dan dari balik kacanya, sebuah angka besar terlihat, 05. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk cerita-cerita selanjutnya. Tamat.